Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Susi Dwi Suryani. Saya akan sedikit mempresentasikan hukum perdata internasional, perkawinan, beda kewarganegaraan, analisis titik paut primer dan sekunder, studi kasusnya, implementasi, dan praktek hukum. Dari dosen pengampung saya, Ibu dosen Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Pengertian hukum perdata internasional, cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing dan lintas negara. Karakteristik HPAI dan perkawinan melibatkan subjek hukum dari berbeda negara, melibatkan konflik hukum, conflict of law, memerlukan penentuan hukum yang berlaku menggunakan sistematik titik paut connecting factor. Prinsip dasar menentukan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa perdata yang mengandung unsur asing. Contohnya adalah kasus kewarganegaraan Siti PS Robert. Siti berdomisili di Jakarta, menikah menurut hukum Islam, dan Robert, warga negara Amerika Serikat, berdomisili di Jakarta sejak tahun 2020. Perkawinan dilangsungkan di Jakarta pada tahun 2021. Sengketanya, Robert ingin bercerai dan Siti menolak. Permasalahan hukum mana yang berlaku untuk perceraian mereka ini? Apakah menggunakan hukum di Indonesia? Apakah menggunakan hukum Amerika Serikat atau juga menggunakan hukum kombinasi antara Amerika dan Indonesia? Kewarganegaraan nasionalisi, Siti kewarganegaraan Indonesia, Robert kewarganegaraan Amerika Serikat, dan konfliknya kedua sistem yang berbeda tentunya ya antara Amerika dan Indonesia. Domisili tempat tinggal, domiciliation. Kedua pihak berdomisili di Jakarta, Indonesia. Signifikasinya menunjukkan ikatan dengan hukum di Indonesia. Tempat perkawinan, closely collaboration, lokasi di Jakarta, Indonesia, dan implikasi perkawinan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dong tentunya, karena mereka menikah dan tinggal di Indonesia. Titik paut sekunder dalam kasus hukum yang dipilih oleh para pihak court of law, tidak ada sengketa eksplisit tentang hukum yang berlaku. Perkawinan dilakukan menurut hukum Islam di Indonesia dan hubungan terdekat, most significant relationship. Faktor yang dipertimbangkan adalah tempat perkawinan di Indonesia, domisili bersama, tinggal di Indonesia, aset dan kehidupan ekonomi tempat di Indonesia, tempat konflik timbul di Indonesia. Berarti kebijakan hukum publik yaitu public policy, perlindungan terhadap warga negara Indonesia itu SITI, supremasinya hukum Indonesia di wilayah Indonesia. Nah, contohnya nih ada analisis penerapan hukum, aspek hukum di Indonesia, hukum di Amerika, persyaratan perceraian berdasarkan syariat, alasan syar'i, agama yang dianut yaitu agama Islam kalau di Amerika, non-fault, divorce, irreversible differences, dan prosedurnya melalui pengadilan agama kalau di Indonesia. Kalau di Amerika melalui family account, dan aspeknya itu pertimbangan harta. Hukum di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia atau adat, sedangkan hukum di Amerika adalah participation of equitable distribution. Dan kesimpulannya adalah titik paut sekunder dan primer mengarah pada penerapan hukum di Indonesia sebagai berikut yang berlaku. Yang ke-1 adalah hukum yang berdasarkan hukum di Indonesia berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prinsip perkawinan dan perceraian tunduk pada hukum tempat perkawinan. Yang kedua, forum penyelesaian pengadilan agama Indonesia. Komplementasi berdasarkan domisili para pihak. Kewarganegaraan berdasarkan agama yang dianut saat menikah.
Pengakuan putusan pengadilan Indonesia berlaku di Indonesia, perlu proses recognition untuk berlaku di Amerika Serikat. Nah, titik paut sekunder yang mendukung most significant relationship, hubungan terkuat dengan Indonesia, Public Policy, pelindungan warga Indonesia. Nah, terus pelajaran penting dalam kasus perkawinan beda kewarganegaraan menentukan hukum yang berlaku harus mempertimbangkan semua titik paut secara konferensif. Titik paut primer berdasarkan dasar utama, sementara titik paut sekunder memberikan komplementasi dan pertimbangan tambahan untuk mencapai solusi yang adil dan dapat dilaksanakan. Jadi kesimpulannya adalah jika pernikahannya itu dilangsungkan di negara itu dan menggunakan agama yang itu berarti dan tempat pernikahan itu berlangsung hukum yang berlaku menikahnya di Indonesia dan agama yang dianut Islam, berarti dilakukan persengketaan itu di Indonesia, diselesaikan di Indonesia dan sesuai dengan agama yang dianut saat pernikahan. Jika ada kekurangan dari presentasi saya, mohon dimaafkan atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.